dari kelompok 6 dan hari ini kami akan melakukan observasi atau wawancara langsung ke UMKM Optik Alfata yang memiliki beberapa cabang. UMKM Optik Alfata ini beralamat di Pasar Senen Jaya Blok 1 dan 2. Kami melakukan tugas ini untuk memenuhi salah satu persyaratan tugas atau proyek pada mata kuliah manajemen. Mari ikuti perjalanan kami untuk survei serta wawancara. Yuk, ayo. Berada di cabang pertama toko optik Dinar Alfata yang beralamat di Pasar Senen Jaya Blok 1 dan 2, C2, nomor 8. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Natania yang sudah bersama karyawan di cabang pertama. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Natania, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ya. Kita bicara santai aja kan tentang optik ini. Sebelumnya kakak namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Zulfatus Sanadika, bisa dipanggil Diva. Kakak kebetulan karyawan dari optik ini kan? Betul. Kakak posisinya sebagai apa? Aku di sini posisinya sebagai RKH, bagian periksa mata. Oh, jadi kakak yang koordinir yang mau periksa mata aja. Kalau boleh tahu di sini ada beberapa karyawan? Ada 3 sih Kak, satu toko tuh biasanya ada 2 atau 3. Dan mereka merangkap semuanya langsung atau ada bagi-bagi tugas? Marketing sama pembagian untuk periksa mata saya sendiri, terus kalau misalnya untuk kasetnya juga beda sendiri. Dia itu bagian yang potong-potong lensa. Oke Kak, berarti ada 3 totalnya dengan kakak? Iya. Sekian wawancara dari Aku dan teman-temanku lagi mampir nih ke salah satu cabang UMKM Optik Alfata, yaitu Optik Dinar Alfata. Setelah sampai di tempat, aku disambut dengan stafnya yang ramah, suasananya pun nyaman, bersih, dan penuh dengan banyak pilihan frame yang bikin pengen aku coba satu persatu. Setelah berkonsultasi sebentar dengan stafnya, aku langsung diajak untuk memeriksa mataku. Di sini mereka pakai mesin auto refraktor, yaitu mesin yang bentuknya seperti teropong mini gitu. Nah, ini bagian yang paling seru guys. Mataku diarahkan ke dalam alat, lalu aku diminta fokus ke gambar kecil di layar. Selain memeriksa mata menggunakan mesin auto refraktor, di sini juga bisa periksa mata secara manual pakai 3 lens set supaya hasilnya lebih akurat. Begitu ukurannya fix, aku langsung dikasih kertas yang berisi hasil pemeriksaan mata aku, lalu aku disuruh untuk pilih frame yang cocok. Selesai pilih, lensanya langsung diproses di bagian lab kecil mereka yang berisi mesin pemotong lensa. Lalu lensanya dipasang, alatnya bekerja mengikis pinggiran dengan dibantu staf dan bentuknya disesuaikan sama frame pilihanku. Gak lama kemudian lensanya selesai, stafnya memastikan kacamatanya pas, nyaman, dan posisi lensanya tepat di tengah mata. Setelah semuanya oke, kacamataku siap pakai. Selesai sudah observasi pada cabang pertama. Sesi observasi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami Alifa dan Akbar yang sudah standby di cabang kedua di atas. Bye! Kunyah-kunyah, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya. Saat ini kami berada di cabang kedua dari Optik Wisnu Alfata yang berada di Senen Jaya Blok 1 dan 2, lantai 1, B3 nomor 1. Sekarang kita akan mewawancarai salah satu dari karyawan Optik Wisnu Alfata. Nama aku Alifa dan rekan saya. Bar. Nah, dengan kakak siapa ya kak? Kakak Ibnu. Oh, kakak Ibnu. Oke. Kalau jabatannya ada berapa ya kak? Jabatan ada 3. Apa aja? Jadi ada RO, ada marketing buat pemasaran, sama buat pemotongan. Oh, pemotongan. Oh gitu kak. Oke, makasih ya kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Sudah kegiatan kita mewawancarai serta observasi dari ketiga cabang UMKM Optik Alfata yang beralamat di Pasar Senen Jaya Blok 1 dan 2. Selanjutnya, stay tune untuk kegiatan kita mewawancarai owner atau pemilik dari UMKM
Optik Alfata, yaitu dengan Bapak Zaini. See you, bye. A few moments later. Oke, baik teman-teman, kembali dengan kami dari kelompok 6. Kami di sini sudah berada di kediaman Bapak siapa sebelumnya? Bapak Zaini. Beliau adalah pemilik dari UMKM Optik Alfata. Kami di sini akan memulai wawancara dengan beliau. Saya Akbar, kami dari mahasiswa STIAI datang ke sini bertujuan untuk mewawancari Bapak untuk memenuhi syarat dari tugas mata kuliah Project Management. Untuk pertanyaan pertamanya itu, usaha Bapak bergerak di mana, dan kalau boleh tahu bisa diceritakan awal mula usahanya dimulai itu gimana? Oh ya, saya awal mulai dari tahun 2010 sampai saat ini alhamdulillah masih bisa berdiri, ya kan. Terus ya bisa berkembang lah, nggak hanya satu aja kan gitu. Terus saya di bidang optik itu ya kacamata kan, kalau jelas. Itu juga harus ada persyaratan dari Kakopin seperti ijazah RO, ya kan. Peroptikan juga izinnya semuanya ada. Visi misi usaha Bapak ini apa aja kalau boleh tahu? Visi misinya ya saya berusaha di bidang optik ini supaya bisa pertama bisa mencukupi keluarga saya sendiri, ya kan. Yang kedua bisa berkembang, yang mudah-mudahan berkembang terus kan gitu, lancar. Visi misinya itu. Nah, untuk kedepannya jangka panjangnya ya supaya nanti anak-anak saya juga bisa seperti saya ini, usaha di bidang optik ini. Apakah ada target penjualan per hari? Oh, Dan itu. apakah itu targetnya mencapai yang Bapak inginin? Kalau untuk target per hari itu harus pasti, karena kita kan toko itu bukan punya sendiri, kita kan sewa. Ya. Dan sewa itu kan ada targetnya sekian, kan kita per hari itu memang harus ditargetkan, harus omset sekian supaya bisa memenuhi operasional semuanya, dari segi karyawan, dari segi toko, buat segala-galanya semuanya memang harus target. Karena yang namanya usaha itu memang ada perhitungannya dari situ. Kalau kita nggak memenuhi target berarti artinya kita gagal, rugi. Kan gitu. Ya namanya usaha kadang ada rugi, ada untung. Sekarang rugi, besok insya Allah bisa lebih, nggak bisa diprediksi. Tapi ya kita kan hitungnya kan dalam 1 bulan sekali, dalam 1 bulan kita omsetnya berapa, kan kita masih masuk kan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Alifa. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak menyusun rencana strategi untuk usaha optik kacamata Bapak? Ya kalau menyusun acara tadi rencana strategis itu yang namanya usaha, kita sebelum buka kan kita lihat dari segi tempatnya dulu. Tempat ini bagaimana, ya kan, kira-kira kita ada punya peluang, jalurnya kita lihat, maksud dalam arti strategisnya, tempatnya, posisinya, ya kan. Setelah kita punya dari situ baru kita masuk kan gitu. Pertama itu, yang kedua dari segi pajangan pun kita harus desainnya harus kita sesuaikan dengan yang model sekarang. Ikut di zaman sekarang lagi modern ya kita ikutin seperti ini. Kalau zaman besok sekarang begini, besok tahun depan udah bisa beda lagi karena kita ikutin perkembangan zaman. Itulah kuncinya memang kalau mau sukses di situ, supaya kita maju jadi nggak ketinggalan. Pertama itu, yang kedua terus dari model-model segi frame-nya kacamata kita juga ikutin yang trendingnya di model sekarang. Terus yang kedua itu, apakah ada Pak faktor-faktor yang apa sih yang Bapak pikirkan gitu untuk membuat rencana jangka panjang untuk usaha Bapak? Contohnya seperti apa gitu? Jangka panjang, faktor untuk supaya jangka panjang ya paling ya nanti jangka panjangnya ya kita wariskan buat ilmu buat anak-anak aja gitu, supaya bisa seperti saya juga, karena istilahnya kita kan buka peluang pekerjaan juga buat ini. Terus selanjutnya, apakah Bapak melakukan analisis pasar atau melihat tren di industri optik ketika menyusun strategi usaha Bapak? Ya iya, kita harus cari info dulu bagaimana kan, kita namanya orang pasar kan pasti tahu info bagaimana perkembangan di pasar, kita harus tahu. Terus biasanya bagaimana Bapak mengambil keputusan penting di usaha ini seperti soal stok, terus harga atau promosi kepada pelanggan gitu Pak? Ya kalau itu sih pasti ada, dalam arti pas ketika itu barang, terkadang barang itu kan naik turun. Nah terus modelnya juga ya kita ke stoknya secukupnya aja, karena kalau nanti kita stok banyak, nanti pas belum habis kita udah ada yang baru lagi, kita bingung lagi. Jadi secukupnya aja lah, jangan terlalu berlebihan aja gitu. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Natania. Saya bernama Natania, Pak. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya, yaitu bagaimana Bapak menentukan prioritas kalau harus memilih di antara beberapa pilihan keputusan. Mungkin contohnya seperti yang Bapak bilang sebelumnya, Bapak mengikuti tren zaman sekarang seperti mungkin melakukan endorse, lalu diperbandingkan dengan Bapak membeli mesin baru yang mungkin urgent yang untuk sekarang gitu. Bapak memilih prioritas yang mana? Baik, kalau untuk itu saya prioritaskan kita beli mesin dulu, karena mesin itu kan peralatan untuk proses pemotongan lensanya. Itu juga mendukung juga, karena itu untuk fasilitas
di dalam dunia optik. Yang pertama kita misalkan ada konsumen dia lebih yakin ya kan, karena ada pemotongan di situ. Yang kedua kita lebih irit waktunya gitu kan. Jadi ibaratnya kita numpang ke orang lain bisa 1 jam, di situ kita bisa 10 menit ataupun 15 menit sudah jadi. Itu prioritas utama yang harus kita lakukan karena buat lebih irit waktunya gitu kan, lebih cepat. Nah untuk masalah online tuh nggak terlalu prioritas karena itu kan hanya sebagai tambahan. Kembali lagi namanya kita usaha, kita prioritaskan dari segi tempat. Kalau kita tempat strategis, istilahnya kasarnya nggak di online pun kita udah berjalan. Tapi lebih baik karena ngikutin perkembangan tren zaman sekarang ya kita ikutin dengan cara online juga seperti endorse ya kan, itu pun bonus lah. Ada orang datang ya kita alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa, tapi kita utamakan dari pengunjung itu pun kita udah cukup, udah pasti menutupin segala-galanya semuanya. Untuk operasional karyawan buat segala macam alhamdulillah sih nutup. Oke, saya lanjut. Menurut Bapak, seberapa besar pengaruh perencanaan strategis terhadap keputusan sehari-hari di usaha ini, Pak? Keputusan maksudnya? Rencana strategis Bapak lebih memfokuskan pelanggan ke siapa, mungkin ke anak muda atau ke orang tua gitu? Oh enggak, itu mah semuanya kita prioritaskan semua. Entah itu anak-anak, dewasa, ataupun orang tua. Karena siapa aja membutuhkan kacamata. Semuanya membutuhkan. Intinya mereka datang ke situ kan mau membuat supaya matanya lebih nyaman, kan gitu. Kita nggak pandang bulu siapapun, entah ada orang kekurangan ataupun apa, cacat mental atau apa, kita fisik apa, kita layani secara dengan baik. Itu karena kuncinya di pelayanan marketing memang perlu di situ. Jadi kita nggak boleh jutek sama pelanggan, customer baru datang. Kita harus ramah, arif, semuanya harus mendukung semuanya. Itu memang kunci utama dari marketing seperti itu. Jadi nggak bisa kita maksudnya pilih-pilih ini seperti ini seperti itu, nggak semuanya sama kita rata. Apakah strategi yang sudah Bapak buat sebelumnya itu membantu mengurangi risiko ketika Bapak mengambil keputusan? Oh iya, itu pastilah. Insya Allah sih kalau dengan strategi seperti itu sangat kemungkinannya kecil untuk gagal tuh sangat kecil. Karena udah tersusun dari situ yang udah saya alamin gitu ya. Alhamdulillah selama ini sih nggak pernah dengan cara pertama yang tadi saya jelaskan, tepat, mendukung sekali dari pihak dari marketing, dari peralatan, itu semuanya pasti kemungkinan tuh kecil untuk ininya. Iya. Selanjutnya, bisakah Bapak beri contoh keputusan penting yang dipengaruhi oleh rencana strategis? Mungkin contohnya Bapak menyediakan di optik itu konsultasi mata gratis atau apa gitu, Pak? Oh iya lah, kalau orang konsultasi ya pasti kita layanin. Kan tadi saya bilang udah, apapun semua pertanyaan konsumen kita layani dengan baik. Nggak ada milih-milih gitu, nggak ada. Periksa mata seperti periksa mata lah, kita periksa juga pakai auto rep komputer ya kan. Itu pun gratis, nggak harus periksa terus kita suruh beli gitu, nggak. Kan bisa jadi mungkin dia periksa sekarang belum ada rezeki, besok kapan lagi datang lagi ke situ. Itulah kuncinya. Jangan, terkadang memang ada sih yang harus periksa kan harus suruh beli, tapi kalau saya sih nggak istimewanya kan di situ kita prioritaskan. Itu dari pelayanan lagi, kembali lagi dari marketing. Oke, baik Pak, dilanjut dengan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kalau misalkan kondisi pasar berubah, seperti persaingan makin ketat, atau kan misalkan tuh di pasar tuh banyak juga yang membuka optik baru. Terus misalkan tren kacamatanya juga berganti. Bagaimana sih rencana strategis yang udah Bapak buat tuh membantu Bapak menyesuaikan keputusan yang Bapak ambil? Oh baik, kalau seperti itu berarti kembali lagi kita dari tren model sekarang seperti model kacamatanya ya kan. Pertama kita kualitaskan lagi, kita cari-cari yang model supaya model terbaru lah, jangan sampai kita ketinggalan dari yang lain. Pertama, yang kedua kita dari segi dekorasinya seperti pajangan kita perbaikin lagi lah, kita tingkatkan kualitasnya seperti ada model apa gitu kan. Yang penting kita kreatif di dalam toko itu, kita kreatif gitu loh. Kita nggak usah diam, kita bagaimana baiknya ini, oh ya kesannya biar supaya kelihatan mewah gitu kan. Kembali lagi ke marketingnya juga kita tingkatkan lagi. Baik Pak, dilanjut pertanyaan berikutnya. Apa sih tantangan terbesar dalam mensinkronkan rencana strategis dengan keputusan operasional? Misalkan nih, Bapak mempunyai rencana nih yang sudah Bapak rencanakan bahwa akan meningkatkan penjualan, tetapi apa yang terjadi di realitanya tuh nggak seperti itu karena ada dari sisi karyawan atau stoknya itu terbatas. Jadi gimana sih Bapak mensinkronkan atau menyesuaikan gitu loh Pak, dari apa yang Bapak rencanakan, tetapi realitanya itu ternyata lebih sulit dari Bapak rencanakan? Oh ya, paling kita kalau dari situ sesuai rencana misalkan seperti ini, ya kita nilai dulu dari marketingnya. Kalau memang marketingnya udah kira-kira tidak memungkinkan, kita ganti lagi ya? Kita cari lagi yang lebih baik dari dia. Dalam arti kita di toko itu nggak diem aja, kita pantau terus perkembangan
pasar, perkembangan toko saya pribadi sendiri, bagaimana cara kerja marketingnya kita pantau gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih Bapak menilai apakah keputusan yang Bapak ambil nih sudah cocok dengan rencana strategis yang Bapak rencanakan untuk jangka panjang? Ya evaluasinya ya paling kita rundingan dulu sama keluarga ya kan, kalau memang agak nggak mencapai targetnya, udah semuanya udah komplit seperti marketing segala macam, ternyata kurang, ya paling kita 3 bulan sampai 6 bulan Untuk mengevaluasinya. evaluasinya. Setelah itu kalau memang sampai 6 bulan nggak ada perkembangan, ya kita cari tempat lagi. Oh, berarti ini dari sisi tempat ya Pak? Iya, dari sisi tempat bisa, karena kan udah sesuai target kita. Dalam arti udah semuanya komplit, ternyata kan nggak mencapai kurang, target. Berarti kan dari tempatnya mungkin yang kurang iya. bagus. Berarti Bapak mencari celah apa sih yang kurangnya gitu ya Iya, Pak? kan kita cari-cari juga lagi. Menurut Bapak, apa strategi yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya untuk membuat usaha optik Bapak ini lebih kompetitif? Mungkin dari segi online-nya gitu. Oh gitu, kalau itu ya kita ikutin perkembangan zaman sekarang seperti TikTok Live, terus Shopee, Shopee, ya kan, terus Instagram, ya pokoknya segala macam itu kita ikutin aja untuk kedepannya. Oke. Berarti kalau misalkan kan berkembang zaman nih Pak, kan Bapak kali ini belum ada membuka via online ya Pak? Kayak seperti Shopee itu sudah belum? Oh, sudah ada, Oh, sudah sudah ada ada ya. semuanya. Oke. Berarti nanti kalau misalnya itu untuk memungkinkan akan membuka live TikTok gitu ya Pak? Iya ada juga, Ada live juga. ada juga. Live di seluruh Indonesia kan bisa, supaya bisa beli di tempat saya kan. Kalau live itu kan sampai kemana-mana kan. Iya, betul. Dengan cara kita kirim gitu aja. Yang selanjutnya, struktur organisasi tiap cabang Bapak tuh bagaimana sih penempatannya? Ya penempatannya semuanya kan cabangnya ada 6. Nah tapi yang untuk RO itu semua hanya ada 1. Di cabang pertama doang ya? Di cabang pertama aja. Jadi setiap toko jabatannya sebagai tukang paset 1, marketing. Udah. Berarti perkiraan setiap toko tuh ada 3 karyawan ya Iya, Pak? Oke. betul. Berarti jabatannya sebagai marketing dan tukang paset ya? Betul, Oke. iya. Mungkin itu nanti mereka ganti-gantian atau gimana gitu ya? Kan karena namanya orang beli kan nggak selalu satu-satu, Betul, terkadang iya. kan barangnya mana aja yang Iya. mana yang sempat aja gitu. Oke, berarti Bapak melatih karyawannya supaya multifungsi untuk menggunakan semuanya ya? Bisa dipakai semua. Tetapi utamanya memang ada marketing dan paset. Iya, tukang paset pun bisa, marketing bisa, Oh, semuanya oke. bisa gitu. Pak, sekian pertanyaan yang sudah kami ajukan. Terima kasih atas waktu dan informasi yang sudah Bapak berikan. Semoga usahanya lebih sukses dan lancar selalu. Terima kasih Pak atas waktunya. Selesai sudah kegiatan kita dari awal, observasi dan wawancara langsung ke tempat UMKM Optik Alfata. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Thank you for watching. Thank you guys.